Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengadakan fokus group discussion dengan saya, Bahi Sakib, dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian USU, dan dengan peserta sebagai berikut. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yunus Tio Buntoro. Saya dari Prodi Agroteknologi Pertanian USU. Perkenalkan, nama saya Wendy Stefani Christine Rumawarbo dari Prodi Agroteknologi USU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Resti Siagian dengan NIM 2103012 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian USU. Perkenalkan, nama saya Riki Martin Tasoid dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian USU. Perkenalkan, nama saya Fadia Dwi Febrianti dari Fakultas Pertanian Agroteknologi USU. Perkenalkan, nama saya Laurentius S. dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi. Kita mulai saja untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama, menurut kalian, apa sih arti toleransi? Yang ingin menjawab, silakan raise hand. Baik, silakan Yunus. Baiklah, di sini terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai apa sih itu toleransi. Menurut beberapa sumber yang saya baca, mengatakan bahwa toleransi adalah suatu sikap menghargai antar sesama manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi di sini adalah dikatakan tadi bahwasanya toleransi itu adalah sikap yang menghargai perbedaan. Jadi ini juga menjadi salah satu, kita bisa melihat menjadi salah satu dasar yang teguh atas berdirinya negara kita ini, di mana semua bisa berdiri oleh karena adanya rasa sikap saling toleransi satu sama lain yang menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain. Demikian pernyataan dari saya. Baik, terima kasih pendapatnya Yunus. Selanjutnya apakah ada yang menjawab lagi? Ya, baik, Resti, silakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Resti Siagian dengan NIM 210300122. Menurut saya, arti toleransi itu sikap menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antara sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antara golongan. Sudah itu menurut saya arti toleransi. Baik, terima kasih Resti. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Menurut kalian bagaimana toleransi yang ada di Indonesia? Apakah sudah baik atau masih belum teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan raise hand jika ingin menjawab. Baik, Fadia, silakan. Menurut saya toleransi di Indonesia ini sebenarnya sudah cukup baik ya, cuma mungkin belum merata saja di setiap daerah. Jadi ada beberapa daerah yang toleransinya itu sangat minim sekali. Begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih pendapatnya. Selanjutnya Laurentius, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, toleransi yang berjalan di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sikap toleransi ini masih dalam sifat yang pasif. Sifat yang pasif ini dalam artian masih sekedar tidak mencampuri urusan orang lain. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya untuk Fadia dan Laurentius. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut kalian, apa yang menyebabkan kurangnya sikap toleransi Indonesia? Jika ingin jawab, silakan raise hand. Oke, kita beralih ke Weni. Silakan. Menurut saya, munculnya rasa intoleransi atau kurangnya bertoleransi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pandangan keagamaan yang berbeda. Yang kedua, populisme agama. Yang ketiga, politisi yang memanfaatkan agama. Dan yang terakhir yaitu pendirian rumah ibadah yang dilarang atas dasar agama, sehingga menimbulkan rasa intoleransi. Baik, selanjutnya Riki, dipersilahkan. Menurut saya yang membuat kurangnya sikap toleransi di Indonesia yaitu sering terjadi perdebatan antar kelompok maupun individu yang saling membenarkan kepercayaannya masing-masing yang membuat terjadinya sikap rasisme.
Itu saja pendapat saya, terima kasih. Baik, terima kasih pendapat yang cukup bagus. Selanjutnya dari pendapat yang tadi disampaikan oleh Weni dan Ricky, kita berlanjut ke pendapat nomor 4. Bagaimana sih cara atau upaya untuk meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia? Raise hand jika ingin menjawab. Baik, dipersilahkan Dwi. Kalau menurut upaya saya, tidak membeda-bedakan antara agama yang satu dengan yang lain, tidak menyinggung orang lain yang berkaitan dengan SARA, tidak melakukan tindakan yang berunsur rasis atau menghina, dan tidak melakukan tindakan diskriminasi memandang hina. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Laurentius. Baik, terima kasih. Selanjutnya Laurentius. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya upaya-upaya yang dapat dilakukan, upaya yang pertama dimulai dari diri sendiri. Ya, menyadari bahwa kita hidup tidak hanya individu saya, tapi ada orang lain. Dan kita harus menghargai orang lain. Yang kedua, upaya meningkatkan sikap toleransi ini dapat dimulai dari sekolah. Sekolah juga memberikan kontribusi yang penting untuk meningkatkan sikap toleransi kepada orang lain, agama lain. Yang ketiga, menurut saya itu bisa dimulai dari pemuka-pemuka agama, yaitu memberikan ceramah-ceramah yang membangun sikap toleransi antar umat beragama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septiana Nur Agista Sitorus dengan NIM 2103087 dari Program Studi Agroteknologi. Di sini saya akan memaparkan hasil kesimpulan dari FGD kali ini yang berjudul toleransi. Toleransi merupakan sikap positif seperti saling menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda agama, ras, bahasa, suku, dan budaya. Sikap toleransi ini merujuk pada sikap saling menghargai antar sesama. Dengan toleransi ini, kita bisa menghindari perpecahan, mempererat hubungan, dan terjadi kerukunan antar sesama. Toleransi di Indonesia sudah cukup terlaksana dengan baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan keberagaman keyakinan dan agama yang dianut warganya masing-masing. Baik, terima kasih atas pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh para peserta. Mungkin cukup sampai di situ saja, dan mungkin cukup sampai di sini saja fokus discussion group kita pada malam hari ini. Saya harap fokus discussion group pada malam hari ini memberikan dampak positif kepada kita, dan semoga kita menjadi lebih menghormati agama lain dan tidak mencampuri urusan agama lain. Saya Bahi Sakib sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.